selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Epifanias Daily. Tempat kerja SD Negeri nomor 078496 Hiliadulo, Kecamatan Lahemi, Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara. Saya akan melaksanakan PPL siklus 1 dengan materi teks narasi. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Sehat, kuat, wonderful, yes, yes, yes. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, seperti biasanya kita sebagai manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka sebelumnya kita bernyanyi dan berdoa yang dipimpin salah satu dari kelompok menyimak, yaitu Nica. Hai teman-teman. Hai. Mari kita bernyanyi dengan judul Bila doa ada, tiga tiga. Bila doa ada di dalam kehidupan menarik, bertindak menarik. Bila doa ada di dalam kehidupan menarik, bertindak menarik. Bukan menarik, bukan menarik, bukan menarik, bertindak menarik. Bukan menarik, bukan menarik, bukan menarik, bertindak menarik. Mari kita berdoa. Bapa baik, Bapa yang bertata di kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepada Bapa dari rumah perjalanan hingga sampai di tempat ini. Kau sudah menolong dan memberkati kami. Ya Tuhan, kami sebentar lagi memulakan proses belajar kami. Kiranya Tuhan bersuara menolong dan memberkati kami. Ya Tuhan, kalau ada yang kami atau guru kami yang masih di perjalanan, tolong akan mereka di sini dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, kita dan yang lain duduk di tempat masing-masing. Bagaimana ruangan kita tadi sudah dibersihkan ini? Sudah. Sudah. Baik. Sebelumnya kita absen dulu. Dengarkan nama-namanya masing-masing ya. Adi Namawati Daily, Ada. Agnes Nicaya, Ada Pak. Arpen Daily, Adik. Arjun Paulus, Ada Pak. Electric Daily, Ada Pak. Christian Daily, Ada Pak. Menjelita Daily, Ada Oinike Marcolena Daily, Pak. Ada Pak. Besti Daily, Ada Pak. Yunus Christopher Daily, Ada Pak. Leif Alphonse Daily, Ada Pak. Dumeria Daily, Ada Pak. Jeffrey Daily. Ada Pak. Baik, anak-anak kami hadir semua pada hari ini ya. Iya Pak. Baik. Untuk selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu nasional atau lagu wajib, yaitu ya lagu Padamu Negeri yang dipimpin oleh siswa kami Mei Daily. Padamu negeri, tiga, ya. Padamu negeri, kami berjanji.
terima kasih untuk kembali dari suatu tempat. Baik anak-anak, pada hari ini capaian pembelajaran kita adalah peserta didik mampu menulis teks narasi, baik itu yang didengar maupun yang dibaca secara lisan dan tertulis. Tujuannya adalah peserta didik mampu menjelaskan informasi dalam teks narasi. Nah, untuk selanjutnya, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran yaitu memahami informasi teks narasi, mari kita menyimak video yang kita tayangkan pada saat ini, dan anak-anak kami silakan menyimak dan dipahami apa saja nanti isi berita tersebut. Silakan disimak videonya. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, ratusan siswa di Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara terus mempertaruhkan nyawa untuk pulang pergi sekolah. Asalnya mereka harus menyeberangi jembatan gantung yang hampir roboh diterjang banjir. Aksi para siswa SMP ini bukanlah ajang uji nyali, apalagi mencari hiburan. Ratusan siswa SMP dari desa Orahi, Kecamatan Mangohalu, Siwa, secara bergiliran harus meniti sebuah jembatan gantung yang hampir roboh diterjang banjir. Mereka harus meniti jembatan untuk menyeberang sungai untuk ke lokasi sekolah dan di desa Masiku, Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara. Para pelajar terpaksa meniti jembatan karena tidak ada akses alternatif lain, meski sangat berbahaya dan mempertaruhkan nyawa, terlebih dalam kondisi hujan dan besi jembatan licin. Menghimbau masyarakat untuk membagikan sementara jembatan ini karena mengingat anak-anak sekolah sebagian besar melewati jembatan ini, dan untuk lebih kita waspadai ke depan supaya tidak ada korban jiwa. Sebelumnya jembatan gantung ini putus dihantam belasan arus banjir. Jembatan gantung Sungai Kusoi yang terputus masih belum mendapat perhatian pemerintah setempat. Warga berharap jembatan segera diperbaiki sebelum adanya korban jiwa. Karena jembatan ini merupakan satu-satunya penghubung antar kecamatan yang setiap hari dilalui oleh warga dan para siswa untuk sekolah. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jaya Wase melaporkan. Nah, anak-anak kami telah melihat dan menyimak video yang barusan kita tayangkan. Jadi sekarang saya bertanya kepada anak-anak kami, apa judul video dalam berita yang barusan kita dengarkan tadi? Siapa yang bisa? Nah, baik, Elektrik. Ke sekolah bertarungnya, tepuk tangan buat Elektrik. Nah, seterusnya, setelah kita menonton dan menyimak video tersebut, apa saja yang kalian lihat yang telah terjadi pada berita tersebut? Ya, Nike? Putusnya jembatan penyeberang. Nah, tepuk tangan buat temannya Nike. Seterusnya, satu lagi pertanyaan saya, ya, tentang berita tersebut di atas tadi. Apa penyebab putusnya jembatan pada video tersebut di atas tadi? Ya, Adina Mawati, disebabkan oleh banjir. Baik anak-anak, sekarang tugas kita adalah diskusi kelompok. Sebelum kita berdiskusi kelompok menyelesaikan lembaran kerja peserta didik, mari kita membaca informasi dalam teks narasi. Nah, pertama sekali bagian A,
pengertian teks narasi. Teks narasi itu apa? Suatu cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa kejadian dan disusun secara kronologis sesuai dengan program waktunya. Baik. Seterusnya kita lanjut ke berikut. Di bagian B-nya di situ ada ciri-ciri teks narasi. Nah, sebutkan ciri-ciri teks narasi tersebut. 1. Teks berisi tentang cerita, kisah, dan peristiwa tertentu yang menggunakan gaya bahasa naratif. 2. Cerita memiliki alur yang jelas dari awal hingga akhir cerita. 3. Terdapat suatu peristiwa maupun konflik. 4. Memiliki unsur-unsur pembentuk perubahan tema, latar, alur, karakter, dan sudut pandang. Nah, itu adalah ciri-ciri teks narasi. Sekarang kita masuk ke bagian C-nya adalah unsur-unsur kebahasaan teks narasi. Sebutkan unsur-unsur teks narasi tersebut. 1. Menggunakan kata kiasan yang berulang. 2. Menggunakan kata kerja transitif dan intransitif. 3. Menggunakan kata benda, sifat, rasa, atau klausa. 4. Menggunakan kata penghubungan terhadap urutan waktu. Baik. Setelah kita mempelajari unsur-unsurnya, kita masuk ke bagian D-nya, yaitu jenis-jenis teks narasi. Ya. Apa jenis-jenis teks narasi? Ada 3, sebutkan. 1. Narasi informatif atau ekspositoris. 2. Narasi artistik. 3. Narasi sugestif. Baik. Saya bertanya kepada anak-anak kami. Apa itu narasi informatif atau ekspositoris? Ada yang bisa? Narasi informatif. Saya. Ya, Niki. Narasi informatif adalah karangan yang bertujuan menyampaikan sebuah informasi dengan tepat mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Betul sekali, tepuk tangan buat Niki. Nah, seterusnya nomor 2, narasi artistik. Siapa yang bisa? Oh, sini, narasi artistik. Bagus, betul sekali, dan tepuk tangan buat teman kita Mary. Teks narasi yang ketiga adalah narasi sugestif. Siapa yang bisa? Dan Baik, Yani. Betul sekali, tepuk tangan buat teman kita Mary. Nah, seterusnya kita masuk ke bagian E. Bagian E, struktur teks narasi. Jadi struktur teks narasi ini ada 4. Di antaranya apa itu? 1, orientasi, 2, komunikasi, 3, resolusi, 4, reorientasi. Lanjut ke bagian F. 7,
tujuan teks narasi. Coba dibacakan apa saja tujuan-tujuan teks narasi. 1. Memberikan informasi untuk menambah pengetahuan. 2. Memberikan wawasan kepada pembaca. 3. Memberikan hiburan. 4. Memberikan pengalaman estetis kepada pembaca. 5. Menceritakan kisah perjuangan hidup seseorang. 6. Menyampaikan pesan tersirat maupun tersurat dari cerita yang disampaikan. 7. Mengundang semangat orang lain untuk melakukan sebuah aksi atau tindakan. Itu adalah tujuan teks narasi. Sekarang kita masuk ke bagian B, adalah langkah-langkah teks narasi. Di situ ada 6 langkah-langkah teks narasi. Mulai dari 1 kita bacakan. 1. Cari dan tentukan terlebih dahulu tujuan serta amanat yang ingin disampaikan. 2. Tentukan sasaran pembaca. 3. Buat rancangan mengenai peristiwa utama dalam bentuk halus sesuai pada skema yang ingin ditampilkan. 4. Rangkai urutan peristiwa utama tersebut menjadi beberapa bagian: pembukaan, perkembangan, dan akhir cerita. 5. Susun skema tokoh belakang, alur, latar, dan sumber pandang. 6. Deadline. Nah, baik anak-anak kami, dari hasil video yang telah kita lihat tadi, mari kita mengerjakan LKPD kita sesuai dengan informasi yang telah kita bacakan melalui teks narasi. Apakah apa saja nanti langkah-langkahnya, apa unsur-unsurnya yang ditanyakan di situ. Maka sebelumnya kita melaksanakan kerja kelompok, maka saya bertanya kepada anak-anak kami dulu. Kelompok menyimak sudah siap? Siap. Kelompok membaca sudah siap? Siap. Kelompok berbicara siap? Siap. Dan kelompok menulis siap? Siap. Baik. Sekarang saya membagikan lembaran kerjanya, dan silakan nanti dikerjakan masing-masing kelompok. Kelompok menyimak, kelompok membaca, kelompok berbicara, dan kelompok menulis. Nah, yang diperhatikan anak-anak kami, jangan lupa menulis nama kelompoknya, dan begitu juga nama-nama ketuanya dan anggotanya. Silakan ditulis. Baik, silakan dikerjakan. Ya, yang bagus menulis namanya. Saya menulis namanya. Ya, yang bagus menulis namanya ya. Bagaimana kalau menulis? Ya, silakan berdiskusi. Kalau tidak cukup, boleh silakan. Nah, bagaimana, sudah siap? Sudah. Bagaimana, sudah bisa kita presentasikan hasil kelompoknya? Sudah. Baik. Sebelum kita presentasikan hasil diskusi kelompoknya, kita ice breaking dulu dengan
profil Pancasila. Ya, anak-anak kami berdiri semua. Siapa yang memimpin? Atau di tempat saja? Ya. 3 ya, mulai. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar Kristis. Baik, terima kasih. Jadi ini explaining-nya supaya menghilangkan kejenuhan dan kecapean. Jadi saya lihat anak-anak kami sudah mulai semangat lagi ya. Iya. Baik, sekarang kita mempresentasikan hasil kerja kelompok masing-masing. Siapa yang duluan tampil di depan untuk mempresentasikan? Ya, kelompok menulis. Baik teman-teman, ini hasil diskusi dari kelompok menulis. Nama kelompok kami yaitu Ketua Pendidikan Matalena Daily, Sekretaris Yosef Jeffrey Daily, anggota Kristiani Daily. 1. Apa yang menjadi unsur-unsur berita tentang video yang disimak, yaitu ratusan siswa di Kabupaten Nias Utara, Sumatera harus mempertaruhkan nyawa untuk pulang pergi sekolah karena menyeberang jembatan gantung yang nyaring putus. 2. Apa struktur teks berita yang sesuai dengan video tersebut, yaitu rangkaian peristiwa dan awal hingga akhir cerita atau kesimpulan ratusan siswa SMP dari desa Orahili, Nomuhala, Sida. 3. Jelaskan unsur-unsur kebahasaan yang sesuai dengan video yang ditampilkan, yaitu A. Menggunakan kata kiasan atau metafora, ujinya maknanya uji keberanian. B. Menggunakan kata kerja transitif, contohnya mereka harus menitik jembatan gantung. C. Menggunakan kata benda, contohnya menyeberangi jembatan gantung. D. Menggunakan kata penghubungan penanda waktu, contohnya jembatan gantung dilalui oleh warga dan siswa untuk pergi ke sekolah. Nah, kelompok lain itulah hasil diskusi kelompok menulis yang sudah mereka presentasikan. Kira-kira ada tanggapan dari kelompok lain seperti kelompok menyimak, membaca, dan berbicara. Kalau ada tanggapan, silakan bertanya kepada kelompok menulis. Tidak ada pertanyaan? Iya. Bagaimana menurut kelompok lain? Hasil kerja kelompok menulis sudah bagus atau tidak? Sama. Untuk itu mari kita tepuk tangan buat kelompok menulis. Kelompok menulis kembali ke tempat. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita kumpulkan dulu LKPD-nya. Kelompok menyimak, kelompok berbicara, kelompok membaca, dan kelompok menulis. Nah, anak-anak kami, setelah kita mempelajari materi yang barusan kita pelajari dan seterusnya kita mengerjakan tugas melalui diskusi kelompok melalui lembaran LKPD-nya, maka dari hasil kegiatan kelompok yang telah dilaksanakan oleh anak-anak didik kami, maka dari sini Bapak Guru mencoba memberikan nilai dan silakan didengarkan masing-masing. Baik anak-anak kami, kita dengarkan masing-masing
Hasil kerja kelompok menyimak mendapat nilai 85. Tepuk tangan. Kelompok membaca mendapat nilai sama 85. Kelompok berbicara mendapat nilai 90. Tepuk tangan. Dan kelompok terakhir adalah kelompok menulis dengan nilai 92. Tepuk tangan. Nah, seterusnya anak-anak kami dari pembelajaran yang barusan kita pelajari, kira-kira apa saja yang menjadi kesulitan anak-anak kami dalam teks yang barusan kita dengarkan tersebut? Apakah ada kesulitan untuk menulis atau membaca teks video yang barusan kita dengarkan tadi? Ada? Tidak. Tidak ada. Ada yang kurang jelas? Tidak. Ada. Nah, untuk itu kita lanjutkan. Kita menyimpulkan materi kita pada hari ini. Nah, jadi sesuai dengan materi yang sudah kita pelajari tadi, kesimpulannya, apa kesimpulannya menurut kelompok membaca atau dari kelompok menulis? Apa kesimpulan dari materi yang sudah kita kerjakan sekarang? Jadi kesimpulannya adalah kita telah mengenal ciri-ciri teks narasi, struktur kebahasaannya, dan langkah-langkah pada teks narasi. Nah, untuk itu anak-anak kami, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini, maka kami ingatkan anak-anak kami, materi kita selanjutnya adalah teks deskripsi. Ya, teks deskripsi. Silakan dibaca-baca di rumah. Pada pertemuan berikutnya, Bapak Guru bertanya nanti tentang teks deskripsi tersebut. Nah, sudah mengerti? Sudah. Untuk itu, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini, seperti biasanya kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Maka sekarang yang memimpin kita dalam doa adalah dari kelompok menulis atas nama Winike Delit. Pada anak kami dipersilakan. Baik teman-teman, sebelum kita berpisah dari tempat ini, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami berkata di dalam surga, mari kami mengucap syukur atas kebaikan kami semua, yang dari tadi kami memulai pelajaran kami bersama kami di tempat ini. Ya Tuhan, kami berpisah di tempat ini, dengan Tuhan yang selalu menolong dan memberkati kami di pelajaran. Kalau ada orang yang menjadi ingin mencelakakan kami, tolong yang singkirkan itu di dalam dirimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Baik, sebelum kita pulang, jadi nanti anak-anak kami hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan bisa bertemu dengan keluarga, bapak, mama, abang, dan kakak, dan adik-adik dengan selamat. Perjumpaan kita pada hari ini saya akhiri, dan terimalah salam saya dalam bahasa daerah kita Nias. Yahoo! Terima kasih.